Baik, saya cek sound dulu ya untuk pemateri kita yang kedua, Pak Hairil Muhammad Anwar. Silakan cek sound, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu Ika? Suara saya jelas? Oke, jelas Pak. Cuman agak sedikit ada Iya, kresek-kresek sedikit. Ini dari mana ya? gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, Ya, untuk materi public speaking kita diharapkan untuk semua partisipan mengaktifkan video. Ini terkait eye contact ya, eye contact dari pemateri dan juga para partisipan. Mohon untuk semua mengaktifkan videonya. Kemudian Bapak dan Ibu izin saya perkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Pemateri kita dari public speaking ini dengan nama lengkap Bapak Hairil Muhammad Anwar, SPDI MPD, tempat tanggal lahir ujung pandang 10 November 1984. Beliau bertugas di UPT SPF SD Impres Lantepung, dan tugas tambahan beliau ini sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Ada juga sebagai instruktur nasional wilayah Kemenak, dan juga instruktur provinsi wilayah Kemenak bagian bidang pembelajaran dan penilaian kurikulum, trainer figur, forum inspirasi generasi unggul dan religius, ketua KKG PAI, wakil ketua KKG PAI Kota Makassar, dan ketua KKG PAI Provinsi Sulawesi Selatan. Pengalaman instruktur nasional berbasis ICT di tingkat Kemenak, Bapak dan Ibu, pengalaman instruktur pemateri kita, dan juga sebagai trainer for trainer dalam tahap perkuliahan Sekolah Guru Indonesia Angkatan ke-20 program School for Principal Dopet Duafa Sulawesi tahun 2016. Tentunya banyak sekali pengalaman instruktur nasional dari beliau, dan ada juga pengalaman lomba kegiatan tingkat nasional sebagai finalis Lomba Inovasi Pembelajaran, pemakalah terbaik pertama pada Seminar Nasional Kestarwindung Kemendikbud tahun 2017, dan juara 3 Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat SD. Beliau juga telah menerbitkan buku yang berjudul Penulis Buku Siswa dan Buku Guru Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5, dan penulis buku siswa dan buku guru pendidikan agama Islam kelas 5 oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2020. Untuk itu, demi mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pak Hairil Anwar untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Hairil. ya, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tentunya sehat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur di Ramadan yang ketiga ini Allah masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka di virtual Zoom ini. Tentunya apa yang kita lakukan pada hari ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, karena ini adalah bulan suci Ramadan. Dan Enggak, begini sangat senang persoalannya sekali, apa namanya? sangat senang sekali saya bisa diundang bergabung di kegiatan yang bisa saya bilang super keren ini. Luar biasa sekali. Saya ikuti kegiatan dari awal dan ada banyak ilmu yang saya dapatkan dari proses yang kita jalani pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ketua Wilayah ya, Ketua Wilayah Pak Ansar, salah satu inspirasi pendidikan di Kota Makassar. Tadi Pak Ketua Umum juga sudah menyampaikan inspirasinya. Saya kira sangat layak beliau kita jadikan inspirasi kita untuk bagaimana membangun pendidikan yang lebih baik di Indonesia kita yang tercinta ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua untuk berbagi tentang public speaking. Yang sebelumnya biasanya saya bersama teman-teman figur, ya termasuk di sini ada Bu Ika figur, ada Pak Isman, melakukan pelatihan public speaking ini biasanya kami lakukan selama 2 hari dan itu ada 5 sesi. Namun karena waktu kita terbatas pada kesempatan ini, jadi saya hanya akan membawakan satu sesi saja tentang bagaimana membangun kepercayaan diri. Ya, mengapa materi ini yang saya angkat? Karena kepercayaan diri ini adalah modal dasar, modal utama bagi kita untuk menjadi seorang pembicara. Ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri, maka saya yakin sangat
sulit untuk kita bagaimana bisa berbicara di depan umum. Walaupun semua orang pada dasarnya bisa bicara, tapi tidak semua bicara kita itu mampu menarik perhatian orang lain, mampu mempengaruhi orang lain, bahkan mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan. Yang hadir di ruangan ini saya kira adalah semuanya adalah pemimpin, maka mari kita belajar, kita membangun diri untuk terus meningkatkan kompetensi diri sehingga bagaimana bicara kita ini mampu menggerakkan orang lain. Baik, next Wika. Ya. Saya minta bantuan Bu Ika untuk menampilkan slide saya supaya saya bisa tetap untuk menatap wajah Bapak Ibu. Mengapa? Karena biasanya pelatihan yang kami lakukan ini adalah offline, tatap muka. Mengapa demikian? Karena membangun kepercayaan diri itu tentunya harus kita lakukan, harus kita praktekkan, bukan hanya sekedar teori. Karena waktu media kita terbatas pada kesempatan ini, kita maksimalkan dengan Zoom ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semua. Oke, kita next. Sudah tadi diperkenalkan oleh Bu Ika. Alhamdulillah di tahun 2017 saya mengikuti sebuah pelatihan yang sangat luar biasa menurut saya. Untuk pertama kalinya saya mengikuti sebuah pelatihan di Jakarta. Nama pelatihannya Speak to Change ya, batch 26, yang dilaksanakan oleh Academy Trainer oleh Bapak Jamil Azaini. Mungkin ada yang kenal Bapak Jamil Azaini. Di pelatihan inilah 3 hari kami ditempa untuk bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik, seorang pembicara yang profesional ya. Dan alhamdulillah dapat kesempatan menjadi kelompok terbaik pada pembelajaran itu. Ini adalah titik di mana saya menemukan bahwa saya memiliki bakat atau potensi yang besar di bidang public speaking, di bidang berbicara. Maka mengapa tidak kemampuan ini, potensi ini saya bagi ke teman-teman yang lain. Saya sebarkan ke teman-teman lain sehingga apa? Alhamdulillah saya bisa buat beberapa pelatihan untuk bagaimana berbagi kepada teman-teman kemampuan berbicara. Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang menyadari betapa pentingnya dalam berbicara di depan umum. Tidak semua orang mau mempelajari itu. Padahal inti atau kunci dari kesuksesan seseorang ketika berbicara adalah kita mengetahui ilmu public speaking atau teknik bagaimana kita berbicara di depan umum, sehingga ketika kita berbicara orang lain mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya. Dan setelah pelatihan ini bisa lanjut Bu Ika, next. Ya, di seminar nasional di Ki Hajar Lindung, Kementerian Pendidikan menjadi presenter terbaik pertama. Ya, saya sedikit berbangga hati pada kesempatan ini. Kenapa? Karena di kelas ini saya bersama Bapak Erwin Hamid. Ya, jadi Pak Erwin Hamid itu terbaik kedua, saya terbaik pertama. Ini cukup berbangga diri. Kenapa? Orang jagonya bisa dibilang pendidikan Indonesia, orang ini juga. Saya bisa jadi peserta terbaik. Kenapa? Karena mungkin Pak Erwin Hamid ini ya belum menguasai teknik-teknik public speaking yang lebih baik lagi, dan saya itu sudah pelajari dalam dari terbaik pertama. Ya, berikutnya Bu Ika di tahun 2018 alhamdulillah menjadi juara 3 lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Nah, tentunya di situ kita presentasi di depan juri, dan disitulah saya merasakan betapa public speaking, belajar public speaking itu sangat penting. Kenapa? Karena di tahun 2017 saya ikut lomba inovasi pembelajaran di tahun 2017 itu saya masih grogi untuk berbicara di depan juri, berbicara di depan orang lain. Tapi setelah ikut pelatihan itu, saya bisa tampil dengan maksimal. Alhamdulillah bisa sampai di titik ini. Baik, berikut Bu Ika. Ya, dan ini adalah ya pelatihan public speaking yang saya lakukan bersama teman-teman figur. Di batch pertama, di batch kedua. Batch pertama itu sekitar 100 orang, hampir sama yang kedua, dan disitulah kami berbagi bersama teman-teman guru. Oke, baik Bapak Ibu sudah siap semua kita belajar. Jadi jangan tegang ya, public speaking itu tidak tegang, kita santai, kita rileks saja. Ketika saya bertanya mungkin Bapak Ibu bisa membuka mikrofonnya dan menjawab pertanyaan saya. Oke, lanjut Bu Ika. Apa sih public speaking itu? Mungkin ada teman yang mau membantu saya untuk sedikit menjelaskan apa itu public speaking. Bisa dibuka mikrofonnya dan menyampaikan ke saya apa itu public speaking. Bapak Ibu silahkan. Silakan aktifkan mikrofon
mikrofon Bapak Ibu Ya, ya. aktifkan mikrofonnya kalau mau bicara. Silakan. Ya. Ada Seni berbicara. Seni berbicara. Oke. Yang lain? Ya, Lintara. Kemampuan berbicara di depan umum. Ya, kemampuan berbicara di depan umum. Mungkin ada lagi 1, 3 kita dengarkan jawaban dari teman-teman. Menyampaikan pendapat, Pak, dalam kegiatan seminar. Oke, kemampuan menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa di-unmute lagi mikrofonnya karena ya inilah kendala ketika kita online ya, ada banyak gangguan-gangguan. Jadi semua jawaban teman-teman itu sudah sangat tepat bahwa public speaking itu adalah keterampilan atau kemampuan berbicara di depan umum, di depan orang lain. Apa yang kita lakukan ini sudah termasuk public speaking? Ya, saya kira sudah termasuk Bapak Ibu ya, karena walaupun kita saat ini berbicara di depan kamera, tapi ada banyak orang yang mendengarkan kita. Di sini ada 100 partisipan, jadi ada 100 telinga saya, ada 100 pasang mata yang melihat saya sedang berbicara, maka kita sudah melakukan yang namanya public speaking. Ya, berikutnya Bu Ika. Apapun profesi Anda wajib bicara. Tidak ada profesi yang tidak mewajibkan seseorang berbicara. Sebagai satu contoh sederhana, penjual sayur contohnya. Ketika ada penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, tentunya kita akan tahu bahwa penjual sayur itu ada ketika dia berteriak, sayur, sayur. Nah, bagaimana jadinya ketika penjual sayur itu tidak berbicara? Dia lewat saja, tentunya kurang menarik perhatian. Dan ibu-ibu cenderung membeli penjual sayur yang penjual sayurnya itu cerewet. Mungkin beli apa Bu? Yang mana Bu? Ini masih segar Bu. Nah, ketika penjual sayur itu cuek, mungkin tidak ada suara, tidak ada komunikasi dengan pembelinya, saya kira itu kurang menarik untuk ibu-ibu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada hal-hal. Nah, ketika ditanya berapa harganya ini 1.000. Kalau yang ini 2.000. Itu kurang menarik. Nah, apalagi ketika Bapak Ibu seorang guru. Bapak Ibu, kita di depan kelas itu kita jualan suara, kita jual omongan, kita sampaikan, kita menyampaikan sesuatu kepada murid. Itulah yang menjadi tujuan utama kita berdiri di depan kelas. Maka bicara ini menjadi sangat penting bagi kita seorang guru. Maka guru harus menguasai teknik public speaking karena itu adalah modal pertama kita berdiri di depan umum. Apalagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, semuanya adalah pemimpin, semuanya adalah pemateri. Tentu public speaking ini menjadi sangat penting bagi kita. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ustadz-ustadz yang terkenal, yang kondang itu adalah ustadz-ustadz ya, yang kemampuan komunikasinya baik. Walaupun mungkin ya keilmuannya itu jauh beda dengan kiai-kiai besar. Tapi yang terkenal, yang dipakai di televisi itu adalah yang kemampuan komunikasinya bagus. Seperti Ustadz Abdul Somad yang bagaimana ketika dia membawakan materi semua orang menikmati mendengarkan ceramahnya. Nah, jadi betapa pentingnya komunikasi ini untuk kita pelajari. Berikutnya Bu Ika. Iya, semua orang yang mau naik kelas wajib bicara. Bapak Ibu, ketika ingin meningkatkan grade, seperti yang kita lakukan hari ini, upgrade kita itu, maka penting bagi kita semua untuk kualitas bicara kita. Kenapa? Karena isi kepala kita ini akan diketahui oleh orang lain melalui bicara, melalui menulis. Ketika Bapak Ibu tidak bicara, atau ketika apa yang Bapak Ibu sampaikan tidak menarik, tidak membuat orang tergugah, itu artinya tidak menunjukkan kualitas dari Bapak Ibu. Maka penting bagi setiap orang, bagi setiap pemimpin untuk meningkatkan kemampuannya berbicara di depan umum. Ya. Berikutnya, ya, berbagi ilmu akan membuat kita makin kaya ilmu. Satu-satunya hal yang kita bagi itu tidak akan berkurang, maka justru kita akan semakin berilmu. Dan dengan menyampaikan ilmu itu, kita akan semakin menguasai ilmu itu dan akan menjadi amal kita di hari kemudian. 3 hal yang tidak akan terputus ketika seorang telah meninggal, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita menjadi orang-orang yang mengubah orang yang kita pimpin. Sudah siap mengubah orang yang Anda pimpin? Tentunya Bapak Ibu sudah siap. Oke, berikutnya. Bicara itu salah satu ciri pemimpin dan pelaku-pelaku sejarah.
bisa kita lihat bagaimana Bapak proklamator kita Bapak Soekarno ketika dia berbicara begitu bersemangat, begitu membakar semangat dari para pejuang-pejuang kita. Maka Bapak Ibu yang ingin menjadi pemimpin yang besar, ingin menjadi pelaku-pelaku sejarah, mari kita belajar meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi. Iya, berikutnya Bu Ika. Ya, mereka yang hebat pandai bicara, bisa dilanjut. Ya, jadi saya sedikit agak maraton ya karena waktu saya terbatas. Ini penting. Kemampuan berbicara yang baik akan mampu meningkatkan rasa percaya diri Anda, apalagi ketika berdiri di depan umum. Berbeda ketika orang yang tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka dia tidak akan memiliki rasa percaya diri yang baik. Sedangkan percaya diri inilah menjadi modal utama bagi seseorang yang ingin sukses. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, bagaimana orang lain bisa percaya dengan kita ketika kita sendiri tidak percaya dengan diri kita. Percaya diri itu sebuah konsep diri, sebuah penanaman konsep dalam diri kita bahwa kita ini orang yang hebat, orang yang bisa, orang yang mampu, orang yang punya kepercayaan diri. Dan dengan kemampuan komunikasi yang baik, saya sudah rasakan betul betapa itu akan meningkatkan percayaan diri kita dimanapun kita berada. Ya, lanjut, Wika. Ya, guru yang dicintai adalah guru yang menyenangkan dalam berkomunikasi. Bapak Ibu bisa flashback, bisa mengingat siapa guru-guru Bapak Ibu yang suka adalah orang-orang yang menarik ketika dia berbicara. Orang-orang yang menyenangkan ketika dia menyapa siswanya. Orang-orang yang menyenangkan ketika kita ajak dia berbicara. Mau tidak menjadi orang yang dicintai oleh siswanya? Tentunya mau. Nah, maka penting bagi kita untuk menguasai kemampuan komunikasi ini sehingga kita menjadi guru yang dicintai oleh siswa. Ketika kita telah dicintai oleh siswa kita, maka apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita arahkan, kita bimbing mereka akan mendengarkan kita dibanding guru yang kurang disukai atau kurang dicintai oleh peserta didiknya. Ya, berikutnya Wika. Belajar dan persiapkanlah kemampuan bicara dari sekarang agar amunisi atau bekal untuk menjadi orang di atas rata-rata sudah Anda miliki sejak dini. Jadi kemampuan berbicara itu adalah senjata untuk orang-orang yang ingin menjadi orang di atas rata-rata. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Silakan Bapak Ibu upgrade diri Bapak Ibu semua. Karena kemampuan berbicara ini adalah bukan sesuatu yang dipelajari hanya dengan membaca, hanya dengan mendengarkan, tapi dengan melakukan. Ya, saya berharap ada tindak lanjut dari ini. Semoga suatu saat kita bisa buat pelatihan yang tatap muka di mana setiap orang bisa merasakan langsung berdiri depan orang lain, mencoba teknik bagaimana berbicara yang meyakinkan, yang menggerakkan, yang menggugah orang lain, sehingga betul-betul Bapak Ibu yang hadir di ruangan, yang hadir di Zoom ini betul-betul bisa menjadi orang yang punya kemampuan berbicara di atas rata-rata. Baik, berikutnya. Oke, sekarang saya ingin kita memperhatikan gambar berikut ini. Silahkan Bu Ika. Iya. Oke, apakah Anda seperti ini? Iya, tergantung ya dari perspektif mana, apakah saya gajah atau saya tikus. Ada yang ingin memberikan komentar dari gambar ini? Bapak Ibu silahkan. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan mikrofon untuk Ya, berkomentar. ada sedikit interaksi. sesuai Apakah... antara beban dengan empati. Ya, oke, baik. Yang lain silahkan. Ada yang memberi komentar dari gambar ini? Apakah Bapak sebagai gajah, Bapak Ibu sebagai gajah atau sebagai tikus? Dan silahkan memberikan komentar dari apa yang Bapak Ibu tangkap dari gambar ini. Silahkan. Pak Dasril, ini saya kenal Pak Dasril ini. Ada kecemasan komunikasi, ada kekhawatiran berlebihan. Yang mana yang cemas, Pak? Si gajah atau si tikus ini? Si tikus nih. Si tikus ya. Oke, dari baru tadi ya. Silahkan siapa lagi yang mau menyampaikan, Pak? Irwan ini kayaknya udah tangkap ini. Gajahnya ini yang takut, cemas. Gajahnya yang takut ya. Gajahnya takut jatuh kayaknya. Iya. Kalau Ibu
Ibu Ida Haryani, apakah Ibu ini sekarang sebagai gajah atau sebagai tikus? Sebagai gajah yang punya badan yang besar tapi takut, sebagai tikus yang badannya kecil tapi dia berani. Nah, jadi ini pesan yang ingin disampaikan oleh gambar ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita ini sebenarnya gajah, punya kemampuan besar, tapi kekuatan besar, tapi kita takut akan sesuatu yang kecil. Yang kecilnya ini bisa saja takut berbicara di depan umum. Iya, jangan sampai kita seperti itu. Kita adalah gajah, kita punya banyak potensi besar, kita punya banyak pengetahuan besar, ide-ide besar, ide-ide cemerlang yang bisa kita gunakan, yang kita bisa gerakkan orang lain. Tapi kita takut akan satu hal. Apa itu? Saya takut Pak berbicara di depan umum. Saya takut, saya grogi, saya nervous. Nah, mungkin si tikus ini yang ditakuti oleh gajah ini adalah sesuatu yang sebenarnya kecil. Satu kali injak, ya, gajah ini tikus ini bisa mati, tapi si gajah malah berdiri di atas kursi karena takut. Oke, terima kasih komentarnya. Gambar berikutnya, Wika. Iya, ataukah seperti ini? Siapa lagi yang mau memberikan komentar? Silakan Bapak Ibu Iya. berikan komentar. Atau siapa nih yang suka bercermin terkadang langsung terlihat seperti princess gitu. Iya, betul. Pak Mulyadi mungkin. Ya. Pak. Ya, silakan. Kecil tapi dia merasakan potensinya besar. Ini kucing, tapi ketika dia bercermin, dia melihat saya ini adalah seekor singa. Ya, dia orang kecil tapi dia perspektif tentang dirinya itu dia melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Saya adalah singa. Ini adalah orang-orang yang mempersepsikan dirinya itu hebat. Walaupun dia mungkin masih kecil tapi dia selalu mempersepsikan dirinya hebat, membentuk citra dirinya hebat, maka dia akan terbentuk seperti itu. Karena ya Socrates pernah mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang biasa, maka kita adalah orang yang biasa. Tapi ketika kita berpikir kita adalah orang hebat, maka saya yakin itu akan terbentuk dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang hebat. Ya. Semoga kita ini seperti kucing, tidak seperti gajah tadi yang punya kemampuan besar, tapi takut akan satu hal. Tapi seperti kucing ini walaupun mungkin masih kecil, ya, tapi punya persepsi yang besar tentang dirinya. Seperti itu. Oke, next, Bu Ika. Iya, jadi Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan ketika kita berpikir bahwa kita bisa atau kita mampu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Di awal kita membentuk citra diri, kita membangun pikiran positif tentang itu, sehingga apapun yang akan kita lakukan di depan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, berikutnya Bu Ika. Ini menjawab pertanyaan ini ya. Oke, silakan Bu Ika. Saya mohon partisipasi Bapak Ibu ya. Jangan takut untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, silakan. Ini masalah pribadi Bapak Ibu. Apa yang menjadi masalah terbesar Anda tampil di depan umum? Silakan. Siapa yang ingin berbagi sedikit mungkin? Para paling cepat mendaftar dari mana banyak yang Ayo. Ya, Bapak dan Ibu silakan. Silakan. Apa yang menjadi masalah terbesar Anda tampil di depan umum? Ya, saya 15, 16. Ya, mungkin co-host yang lain bisa pandu ya, Bapak dan Ibu yang ingin mengungkapkan pendapat. Silakan. Kurang pede. Kurang pede, ya. Kalau tidak ada masalah, mungkin kita sudah akhir saja ya, karena topik kita ini tentang berbicara di depan umum. Percaya diri, satu. Oke, ada lagi? Apa menjadi masalah? Untuk Ya, menyusun silakan. kata-kata. audiens Kesulitan menyusun kata-kata. Ya, dari Lu Utara silakan Bu. Apa tadi? ya, jika kita merasa audiens lebih Lebih hebat. mengerti pembahasannya ya lebih hebat dari kita. Bagus sekali. Ya, kayaknya itu masalah saya juga itu ya. Oke, ada lain lagi silakan. Kurang menguasai materi. Kurang menguasai materi. Iya, oke. Jadi jawaban semua kita tampung, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah utama tampil itu, Bu Ika silakan. Iya, malu. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi malu tampil itu malu-maluin Bapak Ibu. Ini alasan yang membuat banyak orang takut berbicara di depan umum.
Padahal nomor satu, kita sudah punya potensi besar. Pertama, kita adalah guru. Mengapa kita berani berbicara di depan siswa? Kenapa kita malu berbicara di depan orang banyak? Malu ini sebenarnya adalah hasil dari produk dari pikiran kita yang ciptakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang malu tampil di depan umum karena menyadari dalam dirinya ada kekurangan fisik yang dimiliki, itu adalah orang yang nikmat. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah produk terbaik untuk dirinya. Ketika dia tidak percaya diri dengan tampilan dirinya, maka dia telah mengingkari nikmat yang Allah berikan. Bisa kita lihat tukul arwana Bapak Ibu. Saya yakin semua laki-laki yang ada di forum ini jauh lebih gagah daripada tukul arwana. Tapi mengapa dia jauh lebih percaya diri Bapak Ibu? Karena dia tahu dengan dia percaya diri, dia dapat banyak uang. Dia dapat jadi artis. Sedangkan tampilan fisiknya kita bisa lihat. Ucok baba Bapak Ibu yang ukurannya mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada ini jauh lebih tinggi atau ukurannya normal. Tapi mengapa dia percaya diri? Karena apa? Dia menerima kekurangan yang Allah berikan kepada dia menjadi satu kelebihan yang dia ubah kekurangan itu menjadi satu kelebihan yang dimana dia bisa mendapatkan materi di situ. Jadi malu ini sebenarnya tidak bisa menjadi alasan kita untuk tampil di depan umum. Nah, berikutnya. Nervous. Iya, bisa diklik lagi. Nervous itu Bapak Ibu sesuatu yang normal. Mundur dulu, normal, sesuatu yang normal. Bapak Ibu, tadi malam sebelum tampil di kegiatan ini saya juga rasakan nervous. Tapi nervous itulah yang membuat saya bangun untuk melihat slide saya, untuk mempelajari slide saya, untuk lebih menguasai slide saya. Kalau orang tidak merasakan nervous itu juga bahaya. Kenapa? Maka dia akan kurang persiapan. Dia tidak merasakan apa-apa ketika tampil, akhirnya dia kurang persiapan. Nervous itu baik, namun harus kita kelola dengan baik, kita rubah menjadi hal yang positif. Oke, saya nervous, saya merasa agak sedikit grogi, maka saya harus belajar dengan baik, saya harus menguasai materi saya, sehingga saya bisa tampil dengan baik. Jadi itu normal. Nah, setiap pembicara yang profesional pun ketika akan tampil, pasti ada rasa nervous di situ. Tapi kita kelola nervous itu menjadi sesuatu yang positif. Kita lebih mempersiapkan diri, kita lebih menguasai materi, kita siapkan slide PowerPoint kita, sehingga apa? Kita akan tampil jauh lebih baik. Iya, saya tahu di depan saya ini, wah ada Pak Ansar, itu orang-orang hebat semua. Ada ketua umum kita, tapi rasa nervous itu harus saya rubah menjadi hal yang positif, sehingga saya bisa mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu nervous, semua pembicara pasti merasakan nervous. Ya, berikutnya Amerika. Ya, sesuatu yang baru. Setiap orang pasti merasakan sesuatu yang baru. Tapi tanpa mencoba sesuatu yang baru, bagaimana bisa kita mengetahui potensi atau bakat atau passion yang kita miliki? Jadi, mari ketika berbicara di depan umum menjadi sesuatu yang baru, lakukanlah hal tersebut. Karena apa? Dengan begitu kita akan mengetahui potensi atau bakat yang kita miliki. Berikutnya. Iya, oke, takut salah. Takut salah itu hanya akan menambah peluang berbuat salah. Bapak Ibu, ketika di forum, Bapak Ibu sudah diberikan mic untuk berbicara, maka yakinlah orang-orang mempercayai Bapak Ibu untuk berbicara. Jangan pernah takut salah dengan apa yang Bapak Ibu katakan. Karena takut itu betul-betul hanya akan membuat kita grogi. Takutlah ketika Bapak Ibu tidak berani untuk melakukan itu. Nah, ketika di depan kita, contoh, tadi ada yang menyampaikan bahwa takut di depan kita ada yang lebih hebat. Tidak ada, langit, di atas langit masih ada langit. Tidak ada orang yang sepenuhnya hebat. Tapi ketika kita yang pegang kendali, ketika yang pegang mic, maka kita adalah orang yang dipercayakan untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap itu adalah benar. Maka jangan pernah takut salah, Bapak Ibu. Walaupun mungkin di depan kita ada Bapak Menteri kita, oh jangan karena di depan saya ada Pak Menteri. Waduh, ini bahaya ini. Wah, saya jadi takut ini. Itu salah. Tapi yakinlah, lebih tanamkan dalam diri, saya di kesempatan untuk berbicara di depan Pak Menteri, maka saya akan menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Takut salah itu hanya akan menambah peluang kita untuk berbuat salah seperti itu. Dan apa yang membiasa bisa kita takut salah? Karena kurang persiapan. Ya, kurang persiapan itu akan membuat kita takut salah. Jadi, betapa pentingnya kita mempersiapkan segala sesuatu. Oke, berikutnya Bu Ika.
Trauma mungkin. Setiap orang punya trauma masa lalu, tapi mari trauma itu kita obati dengan kita melakukan hal itu. Mungkin Bapak Ibu pernah diketawai di depan panggung, diteriaki atau jatuh di atas panggung atau apalah, lupa dengan konsep. Tidak masalah itu. Jadikan itu satu pengalaman berarti, satu pengalaman berharga sehingga Bapak Ibu tampil di penampilan berikutnya jauh lebih baik lagi, ya. Seperti itu. Berikutnya. Oke, nah, ada satu cara ampuh untuk menjadi orang yang berani tampil di depan umum. Apa cara ampuh itu? Ini dia. Buang rantai gajah Anda. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Ika. Apa sih rantai gajah itu? Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar filosofi rantai gajah. Saya ceritakan sedikit ya. Jadi di Thailand itu ketika para pawang gajah ingin menangkap buaya, dia masuk ke hutan, dia bawa busur yang ada obat biusnya. Nah, ketika ketemu dengan gajah liar, gajah itu dibius hingga gajah itu pingsan. Nah, Bapak dan Ibu, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Silakan lanjut Pak Heri. Iya. Jadi pawang gajah ini ketika di hutan gajahnya sudah dibius, maka gajah ini diikat kakinya dengan rantai kapal, rantai gajah yang sangat besar, yang tidak mungkin gajah itu untuk melepasnya dan diikatkan di pohon atau benda besar yang ada di sekitar itu. Nah, ketika gajah ini bangun, dia berdiri, maka ketika dia mulai berjalan, dia akan jatuh. Dia berdiri, dia berjalan, dia akan jatuh. Dan pawang buaya ini menyiapkan makanan di sekitar gajah itu, di dekat gajah itu, sehingga gajah itu bisa makan. Nah, hal itu terus dilakukan oleh gajah. Ketika dia bangkit, dia jalan, dia jatuh lagi. Dia bangkit, dia jalan, dia jatuh lagi. Setelah beberapa hari, setelah gajah terus melakukan itu dan dia terjatuh, akhirnya sang pawang gajah ini mengganti rantai kapal itu, atau rantai besi itu, atau rantai gajah itu dengan tali kecil. Yang kalau gajah berontak pasti bisa putus. Dia ganti. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika gajah ini berdiri, dia tidak lagi berlari. Tapi dia akan berjalan pelan. Dia akan berjalan pelan. Dia akan berjalan pelan. Kenapa? Karena rantai itu sudah berpindah. Rantai itu bukan lagi ada di kakinya, tapi ada di mana? Ada di kepala gajah itu. Sang gajah masih akan terus berpikir bahwa di kaki saya ini ada rantai besar. Kalau saya jalan cepat, saya akan jatuh. Kalau saya berlari, saya akan jatuh. Tapi ternyata rantai itu tidak ada lagi di kakinya, hanya tali biasa. Tapi gajah itu masih berpikir seperti itu. Maka dia tidak akan lari. Maka gajah ini telah jinak. Dia akan berjalan dengan pelan. Dia tidak akan berontak karena di pikirannya ada rantai gajah. Nah, seperti itu dengan kita. Mungkin ada rantai gajah di kepala kita yang sebenarnya itu tidak nyata, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak nyata tapi kita ciptakan di kepala saya. Wah, kalau saya berbicara ini saya akan nervous, saya akan takut, saya akan diketawai, saya akan memalukan, saya akan seperti ini, saya akan pingsan, saya akan mati mendadak. Itu semua hanya pikiran yang tidak nyata, tapi kita ciptakan itu karena pengaruh-pengaruh masa lalu, pengaruh apa yang sudah kita lakukan masa lalu. Tapi sebenarnya itu tidak nyata. Rantai itu berpindah bukan di kaki tapi di kepala. Nah, maka dari itu ayo buang rantai gajah itu. Bapak Ibu, saya juga pernah punya rantai gajah. Saya takut dinilai orang lain ketika saya berbicara. Saya takut sekali untuk dinilai orang lain. Makanya ketika ikut lomba dan harus presentasi itu saya nervous dan saya itu sering buang air. Ya, tiap 3 menit saya buang air lagi. Saya rasakan betul itu. Karena apa? Ada rasa. Padahal itu hanya produk dari pikiran saya. Ketika saya takut untuk dinilai orang lain, pertama, apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang salah? Kalaupun salah, saya dikoreksi, alhamdulillah, menjadi suatu koreksi bagi saya. Dan saya punya niat yang tulus, yang baik untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kalaupun saya salah atau dinilai berbeda oleh orang lain, itu tidak menjadi suatu masalah. Maka perlahan-lahan rantai gajah yang ada di pikiran saya, pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran saya, yang membelenggu saya, yang membuat saya takut untuk berbicara itu saya hilangkan. Dan alhamdulillah, walaupun mungkin masih ada sedikit, tapi itu saya sudah bisa kalahkan. Nah, Bapak Ibu yang punya rasa takut, yang sebenarnya tidak nyata, tapi ada di pikiran Bapak Ibu, itu sedikit demi sedikit mulai dihilangkan dengan mulai tampil di depan umum, mulai untuk memberanikan diri untuk tampil, sehingga Bapak Ibu bisa berbicara jauh lebih baik lagi.
Nah, kalau di sesi pelatihan offline itu biasanya kita saling berbagi rantai gajahnya masing-masing untuk saling berbagi apa solusi-solusi yang bisa kita tawarkan, tapi waktu kita di sini terbatas. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin bisa setelah ini merenung apa ya rantai gajah saya, apa yang membuat saya takut untuk tampil, apa ya yang membuat saya tidak percaya diri, dan temukan sendiri jawabannya, atau mungkin bisa saling curhat dengan orang yang bisa dipercaya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Iya, oke. Jadi percaya diri itu adalah kunci dari segala kesuksesan. Boleh kita tanya Pak Ketum kita, Pak Ramli Rahim, bahwa kita tahu dia orang yang percaya dirinya luar biasa, berani berbicara dengan penjabat, dengan siapa saja, berani buat sebuah gerakan besar. Itu adalah modal besar dari dalam dirinya. Itu adalah konsep dirinya tentang kepercayaan diri. Maka penting bagi kita untuk membangun kepercayaan diri ini. Nah, baik, berikutnya Wika, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tips membangun kepercayaan diri tampil di depan umum. Iya. Sebelumnya Bu Ika, saya sampai jam berapa ini Bu Ika? Sampai jam lagi 20 menit lah Pak. Oh iya. Nanti ya, kalau lewat sampai sedikit boleh. Jam 12 ya. Oke, tips membangun kepercayaan diri. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah berpikir positif. Oke, Bu Ika silakan dilanjut. Berpikir positif ini penting ya. Orang yang selalu berpikir positif, maka hidupnya akan positif. Orang yang berpikir negatif, maka hidupnya tentu akan tidak tenang dan selalu ada banyak kecemasan yang terjadi. Maka kita diminta hati-hati dengan pikiran Anda, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ya. Orang yang bangun pagi, ketika dia membangun pikiran positif dalam dirinya, maka kesehariannya itu akan begitu mudah dijalani. Tapi ketika dia bangun pagi lantas yang ada di pikirannya adalah pikiran-pikiran negatif, hari ini saya akan dimarahi oleh pimpinan saya, hari ini saya akan mendapat masalah, hari ini, maka itulah yang akan tercipta. Maka mari hadirkan pikiran-pikiran positif. Munculkan suara hati Anda yang positif. Iya, suara hati yang positif itu adalah sebuah kesan dalam diri kita bahwa saya akan menjalani hari ini dengan baik saja. Ketika hari ini saya akan tampil dengan baik, saya akan tampil dengan prima, saya akan mempersembahkan yang terbaik, saya akan melakukan yang terbaik. Maka berpikir positif itu sangat baik. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berpikir positif kepada Allah bahwa Allah itu maha adil, Allah memberikan rezeki yang terbaik, Allah memberikan jalan terbaik, maka itulah yang akan terjadi. Tapi ketika kita berpikir negatif, berpikir yang salah atau yang keliru terhadap Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu juga yang akan membentuk diri kita. Oke, berikutnya Bu Ika. Ini sebenarnya karena tampilan slide-nya kurang maksimal, jadi ada kata-kata di bawah yang sedikit hilang ya. Yang kedua, setelah kita berpikir positif, jaga penampilan Anda. Ketika tampil di depan umum, usahakan Bapak Ibu berpenampilan yang terbaik, tapi tidak mencolok. Ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ketika Bapak Ibu berdiri di depan suatu forum dan Bapak Ibu berpakaian menggunakan baju kaos, ya di depan orang-orang yang berpakaian resmi, tentu akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Yang pertama, ini kok orang ya seperti tidak menghargai kami yang ada di ruangan ini. Ya, seperti orang yang tidak sesuai apa yang akan disampaikan dengan penampilannya. Karena penampilan itu akan menciptakan nilai Anda. Ketika kita berpenampilan yang sopan, yang pas, yang sesuai juga sangat menarik. Namun hindari juga penampilan yang berlebihan yang menarik perhatian. Ya, contohnya ada bros yang gambarnya itu Hello Kitty atau SpongeBob. Ya, itu penampilan yang kurang menarik. Apalagi atau mungkin ada hal-hal yang mencolok dari apa yang pakaian kita sehingga orang lain itu lebih tertuju ke situ, lebih perhatikan itu dibanding apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi penting sekali ketika kita akan tampil, betul-betul kita memperhatikan penampilan kita, dan penampilan kita itu satu tingkat di atas, kita usahakan satu tingkat di atas peserta kita. Ketika peserta kita menggunakan kemeja
Ya, kalau bisa kita pakai setelan jas. Ya, pokoknya penampilan kita itu meyakinkan lah untuk kita tampil. Karena betul-betul kesan pertama itu begitu berpengaruh terhadap apa yang akan kita sampaikan. Ketika di awal kita sudah membentuk satu kesan yang kurang baik atau kesan yang buruk, ya sangat sulit untuk membangun kesan itu di waktu-waktu yang akan datang. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, lanjut Bu Ika. Ya, jadi yang pertama itu berpikir positif, jaga penampilan. Berikutnya adalah postur. Loh, apakah postur ini mempengaruhi kepercayaan diri? Sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Ketika kita berdiri di depan umum, lantas posisi, seharusnya ini bisa saya contohkan ya, ketika berdiri yang percaya diri itu seperti apa. Ketika kita berdiri itu dengan membungkukkan diri, dengan wajah yang lemas, kepala kita tidak tegak, itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri kita dibanding ketika kita berdiri tegak dengan mengangkat tangan kita ketika berbicara. Jadi ini semua mempengaruhi kita. Kita tahu betul ketika ada orang yang berdiri di depan kita bahwa ini adalah orang yang percaya diri dari posturnya. Dan orang ini tidak percaya diri dari posturnya. Satu contoh nyata orang yang tidak percaya diri ketika berdiri di depan umum adalah ketika dia berbicara itu matanya kemana-mana. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya di depan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia takut menatap audiensnya. Itu tandanya dia tidak percaya diri. Ataukah tangannya berada di kantong satu, atau berada di belakang, atau sedang memainkan kancing bajunya. Itu dia tidak percaya diri. Apa yang dia lakukan itu adalah wujud dari ketidakpercayaan dirinya, rasa nervous dia yang berlebihan, rasa takut dia yang berlebihan, sehingga kurang menarik untuk kita lihat. Nah, sementara ketika kita tampil di depan itu ibaratnya itu kita artis, kita akan menjadi pusat perhatian, maka kita berusaha sebaik mungkin penampilan kita adalah penampilan yang terbaik, baik dari tatapan mata kita yang menatap audiens, baik dari gerakan tangan kita, sehingga apa? Sehingga apa yang kita menjadi tampilan yang menarik. Bapak Ibu, ketika kita berbicara di depan umum, lantas kita tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, maka jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Kenapa? Mungkin penampilan kita kurang menarik, mungkin apa yang kita sampaikan tidak menarik perhatian mereka, mungkin apa yang kita sampaikan itu tidak penting bagi mereka. Maka saya pernah agak komplain dengan ada seorang pemimpin yang ketika dia berbicara itu dia marah-marah. Tolong perhatikan apa yang saya sampaikan. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Dengarkan. Bapak Ibu hadir di sini, saya undang untuk memperhatikan apa yang saya dengarkan. Ini sesuatu yang salah. Ketika ingin menarik perhatian mereka, jangan marahi mereka. Jangan tegur mereka, tapi ciptakan, sampaikan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Karena sekarang, Bapak Ibu, sekarang ada gadget, ada handphone. Ini jauh lebih menarik perhatian audiens dibanding pembicara. Maka pembicara harus jauh lebih keren, harus jauh lebih menarik, haruslah jauh lebih menggugah apa yang dia sampaikan. Ketika tidak seperti itu, maka mereka hanya akan perhatikan ini. Mereka hanya akan melihat ini dibandingkan apa yang kita sampaikan. Sementara bukan itu yang kita harapkan. Iya. Tekniknya bagaimana? Ada teknik khusus, tapi tidak bisa sampaikan di ruangan ini. Bagaimana ketika audiens asik main gadget, tidak memperhatikan kita. Ada teknik bagaimana merubah seketika perhatian mereka menjadi lebih perhatian sama kita. Sayang dong, percuma dong kita bicara di depan umum ketika orang lain hanya memperhatikan yang lain. Iya, kita jujur, saya sendiri ketika saya melakukan itu, maka saya akan merasa tersinggung. Saya akan merubah strategi teknik ketika hal itu terjadi. Jadi postur kita berbicara di depan umum itu sangat penting. Ya, berikutnya Bu Ika. Iya, jadi yang pertama kita berpikir positif, yang kedua jaga penampilan Anda, yang ketiga postur, yang keempat tersenyumlah. Sedekah yang murah meriah itu adalah tersenyum, Bapak Ibu. Tahu siapa orang yang paling pelit? Orang yang paling pelit adalah orang yang jarang tersenyum. Kenapa? Senyum saja yang tidak harus mengeluarkan uang, yang murah meriah tidak mau, apalagi mau traktir temannya, apalagi mau bayarkan orangnya. Oke, baik Bapak Ibu bisa tersenyum semua? Semua langsung tersenyum ya, Pak. Alhamdulillah. Senyum itu, Bapak Ibu, kekuatan senyuman itu luar biasa. Coba ketika kita berpapasan dengan orang lain lantas kita senyum,
itu rasanya bagaimana ya? Kita merasa orang care, peduli, perhatian dengan saya, orang tertarik dengan kita, tapi berbeda ketika kita cemberut. Nah, oke, baik, perhatikan Bapak Ibu, ketika saya berbicara di depan Bapak Ibu tanpa saya menghadirkan senyuman di wajah, akan sangat berbeda ketika saya berbicara sambil menghadirkan sedikit senyum di wajah saya. Itu akan terlihat sangat beda ketika saya tidak berbicara tanpa senyum dan ketika saya berbicara dengan senyum. Jadi senyum itu sesuatu yang sederhana tapi perubahannya sangat drastis. Iya. Bahkan pepatah Cina mengatakan, jangan buka toko ketika Anda tidak bisa tersenyum hari ini. Ya, tapi bagi guru, jangan masuk kelas ketika Anda sulit tersenyum hari ini. Kenapa? Senyuman Bapak Ibu di depan siswa akan memberikan sebuah hubungan positif kepada mereka. Sama ketika di depan audiens, ketika Bapak tersenyum kepada mereka sambil berbicara, mereka akan merasakan kesejukan, mereka akan merasakan hubungan emosional dengan pematerinya karena pematerinya tersenyum dibanding pematerinya cemberut ketika berbicara. Iya, jadi teman-teman yang mungkin selama ini berbicara tidak malas untuk senyum, tidak mau senyum, ya ayo coba dengan sedikit senyum sambil berbicara itu, saya yakin pengaruhnya akan sangat besar. Iya, dan kita pembicara jadi lebih bahagia. Dengan senyum itu akan membuat kita lebih bahagia, lebih menikmati apa yang kita sampaikan. Jawaban. Iya. Jadi kuis gitu loh. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu ya Bapak dan Ibu, dan teman-teman co-host juga bisa membantu mikrofon. Silakan lanjut Pak. Iya, oke. Jadi sekian ya untuk senyum berikutnya, Wika. Jadi sebentar kita akan praktek sedikit ya, bicara sambil senyum itu seperti apa. Ya, yang empat tersenyum. Yang kelima adalah tangan aktif dan berpindah posisi. Bapak Ibu, ketika pembicara itu tangannya hanya di bawah atau di dalam kantong atau di memegang mic, itu kepercayaan dirinya tidak akan muncul, tidak akan kelihatan. Namun ketika berbicara sambil menggerakkan tangan, ini sayang kita hanya virtualnya jadi tidak bisa berpindah posisi. Dengan berbicara, aduh, mohon maaf ya, saya pasang cas laptop saya dulu. Saya lupa pasang casnya. Iya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan terkait public speaking, silakan nanti klik raise hand ya untuk mengangkat tangan bertanya langsung kepada narasumber dan juga di kolom chat. Iya, jadi tangan kita itu aktif Bapak Ibu. Aktifnya itu tidak sembarang aktif asal goyang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa hadir di sini. Tidak asal goyang, tapi dia menguatkan apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu, saya itu menunjuk saya ke Bapak Ibu semua akan berbagi tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang hebat. Nah, pada kesempatan hari ini, jadi berbicara itu bagaimana menguatkan apa yang kita sampaikan. Tidak sekedar berbicara dan tangannya bermain tanpa jelas apa yang disampaikan ya. Nah, bisa diklik Bu Ika. Nah, dan pada saat kita berbicara itu, posisi default tangan itu adalah di atas pinggang. Di atas pinggang, bukan di bawah. Ya, jadi tanda ketika kita berbicara sambil mengangkat tangan itu tanda kita antusias. Dan antusias itu bisa ditransfer Bapak Ibu. Ketika pematerinya antusias, saya yakin audiens atau pesertanya juga akan lebih antusias dibanding Bapak Ibu tangannya di bawah. Nah, dan berbicara dengan menggerakkan tangan itu akan mengurangi ketegangan. Orang yang tegang itu biasa dia terpaku di satu titik, tidak bisa bergerak. Tangannya di kantong, dia pegang seperti ini. Baik Bapak Ibu sekarang ini kaku dia ini. Ini akan menghilangkan, meruntuhkan kepercayaan dirinya. Tapi kalau tangannya bergerak, baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali di kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini dengan tangan bergerak, saya yakin akan lebih percaya diri, akan lebih meyakinkan. Ya, kayak televisi itu kan enak dinonton kalau gambarnya bergerak. Kalau gambarnya tidak bergerak itu televisi rusak ya. Dan menambah kenikmatan saat berbicara. Bapak Ibu senang sekali hari ini kita bisa hadir di ruangan ini, kita bisa belajar bersama, kita bisa berbagi tentang bagaimana menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Ini lebih nikmat bicaranya dibanding tangan di bawah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seharusnya lebih nikmat berbicaranya ya. Jadi mulai sekarang sebisa mungkin ketika berbicara mengaktifkan tangannya. Memperjelas maksud. Contoh, Bapak Ibu kemarin malam
Saya itu pergi mancing dan dapat ikan besar sekali. Saya yakin Bapak Ibu akan meraba-raba besarnya itu seperti apa ya. Tapi kalau saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu, semalam saya mancing, saya dapat itu ikan sebesar ini. Dengan menggunakan tangan saya mempraktekkan itu, persepsi kita tentang besarnya ikan yang saya dapat itu sama seperti itu. Jadi dia akan memperjelas maksud dari apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Oke, lanjut Bu Ika. Membangun perhatian audiens. Jadi audiens yang dulunya ngantuk, yang tidak perhatikan, ketika tangan Bapak Ibu bergerak, itu lebih perhatikan. Sampai ketika Bapak Ibu berdiri di depan kelas, kalau anak-anak tidak perhatikan, dengan tangan bergerak itu, mereka akan jauh lebih memperhatikan. Asalkan jangan tangannya itu pergi kandat atau kepalanya anak-anak atau pergi tarik telinganya. Itu kurang baik. Tapi dengan tangan bergerak, itu saya yakin mereka akan lebih menikmati. Hindari bahasa tubuh yang tertutup. Bagaimana bahasa tubuh yang tertutup? Begini Bapak Ibu berbicara, mengatakan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara di depan Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita berbicara yang baik, berbicara. Ini tangan tertutup ini bahasa menutup diri ini. Kita tidak membuka diri seperti ini. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa berbicara dengan hadapan Bapak Ibu semua. Ya, atau tangan di samping di kantong. Yang biasa berbicara dengan tangan di kantong itu adalah bos, pimpinan, perusahaan. Sementara kita ini pemimpin, bukan pimpinan ya. Walaupun kita sebagai pimpinan, tapi layaknya kita berbicara dengan sikap terbuka, dengan tangan digerakkan, bukan tangan di samping atau tangan di belakang. Tangan di belakang itu seperti kita menghadapi ujian ya. Penguji kita itu biasanya, pengawas ujian itu biasanya tangan di belakang sambil dia berjalan seperti itu. Oke, itu tangan aktif. Berikutnya Bu Ika, setelah bagaimana tangan aktif itu membangun kepercayaan diri. Seharusnya Bapak Ibu, ini di setiap sesi ini, di setiap materi ini langsung kita praktekkan berbicara supaya hasilnya bisa kita rasakan langsung. Berbicara dengan tangan bergerak itu seperti apa, berbicara sambil senyum itu seperti apa. Tapi ya kita terbatas ya, jadi bisa kita lanjut Bu Ika, slide-nya. Ya, berpindah posisi. Pembicara yang baik itu dia tidak hanya di satu titik, tapi dia berpindah ke titik-titik yang lain, tapi tetap kembali ke posisi semula. Jangan dia berfokus di sana di satu titik. Iya, pembicara laki-laki hati. Kadang dia terpaku di satu titik ketika lihat, akhirnya dia tidak kembali di titik tengah, di titik sentral. Yang seharusnya seorang pembicara yang baik itu ada titik sentral di mana di tengah dia berdiri dan dia berpindah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, tapi dia tetap kembali. Ketika audiens itu sampai di belakang, boleh berjalan di tengah-tengah sehingga dia bisa seluruh audiens itu merasa diperhatikan. Seluruh zona peserta itu tersentuh oleh pemateri kita. Jadi penting kita untuk berpindah posisi. Tapi kalau dalam virtual seperti ini tentu tidak mungkin kita, Bapak Ibu saya pindah posisi dulu ya, tidak seperti itu. Oke. Hindari juga bergerak terus-menerus yang tidak jelas. Itu juga bisa ciri-ciri nervous. Kiri kanan, bolak-balik ya. Akhirnya ya audiens kita juga jadi bingung. Ini sedang apa ini Bapak di atas ini, kiri kanan atau seperti anak SD yang menyanyi ya, kiri kanan tidak seperti itu. Ya, jadi ada memang aturan-aturannya bagaimana perpindahan posisi yang baik, tekniknya bagaimana sehingga seluruh audiens itu merasa diperhatikan seperti itu. Tips membangun berikutnya Bu Ika, silakan. Jadi ya, berikutnya itu rileks dan peregangan. Ya, rileks ini sangat penting Bapak Ibu ketika kita akan berbicara. Ketegangan itu hanya akan membuat kita lupa dengan apa yang kita sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sering melakukan. Ketika di rumah sebelum tampil, sudah dibaca semua apa yang akan disampaikan. Sudah tersusun baik di kepala ini. Tapi ketika tampil di depan umum, tegang, maka hilang semua apa yang ada di kepala, hilang semua apa yang akan disampaikan. Akhirnya amburadul, kacau balau. Kenapa? Karena tegang, tidak rileks. Dengan rileks itulah apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya, dia akan mudah untuk kita sampaikan. Bagaimana cara teknik untuk rileks dan peregangan? Atur pernafasan. Pernafasan itu penting untuk membuat kita, orang yang tegang itu biasanya detak jantungnya lebih cepat dan bernafasnya lebih cepat.
Itu bisa kita atur, tarik nafas pelan, lepaskan. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya Bu Ika, bayangkan momen yang membuat Anda rileks. Sebelum tampil saya biasa membayangkan momen-momen yang membuat saya tenang, bahagia, senang, atau juga saya biasa dengarkan musik yang membuat saya rileks, tegang, supaya tidak nervous, tidak kaku, tidak tegang. Karena ketegangan itu betul-betul akan membuat Anda menjadi penampil yang buruk. Akan membuat Anda kehilangan semua konsep yang sudah Anda pelajari. Dan temukan cara Anda rileks. Setiap orang punya cara sendiri untuk menjadi rileks, seperti itu. Rileks ini bukan berarti santai, tidak peduli atau cuek ya, tidak. Itu adalah bagaimana kita menciptakan ketenangan diri. Ya, dengan ketenangan diri itu kita akan menjadi lebih percaya diri. Oke, berikutnya Bu Ika. Terakhir ini ada tips. Nah, ini peregangan ya sebelum tampil. Oke. Dan latihan. Latihan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Setiap orang yang ingin tampil, latihanlah. Nah, ini ada sedikit tips bagaimana latihan. Saya termasuk orang yang tidak setuju berlatih di depan cermin. Kenapa? Berlatih di depan cermin itu hanya fokus dengan diri kita. Sementara ketika kita tampil itu kita tidak berfokus dengan diri kita, tapi kita sedang berfokus dengan audiens. Bagaimana caranya Pak? Kita tampil, kalau di rumah saya biasa kumpulkan, ada anak saya 2, ada istri, ada adik, ayo saya latihan berbicara di depan mereka. Tapi malu Pak lo, berbicara di depan keluarga saja malu, apalagi berbicara di depan umum. Saya betul-betul melatihkan itu. Setiap sesi saya latihkan, maka saya akan terbiasa untuk berbicara, menatap mereka, ya. Karena kalau di cermin, Bapak Ibu hanya akan bertatap satu posisi, hanya diri Anda atau diri kita yang ditatap. Tapi berbicara seolah-olah ada orang di depan kita atau memang ada orang di depan kita, itu akan membuat kita lebih berinteraksi dengan mereka. Karena ingat, pembicara yang baik itu tidak berfokus sama dirinya, tapi dia berfokus pada audiens. Karena yang paling utama adalah bagaimana audiens ini paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, berikutnya, bayangkan audiens ada di depan kita. Kalau memang pada saat latihan tidak ada audiens. Ya, jadi membayangkannya itu seperti ada ribuan orang yang di depan kita itu, kita sudah bersiap untuk tampil di depan orang yang banyak. Seperti itu. Ya. Tips berikutnya, jangan mengejar kesempurnaan, berfokuslah keterhubungan. Ada orang yang mengejar kesempurnaan apa? Saya pokoknya di jam segini materi saya harus tersampaikan dengan baik. Akhirnya dia apa? Dia tidak melupakan ada koneksi dengan audiensnya. Dia melupakan tanya jawab dengan audiensnya. Dia melupakan interaksi dengan audiensnya. Karena dia hanya mengejar bagaimana materi saya tersampaikan semua. Mau paham tidak paham saya tidak peduli. Mau mereka perhatikan atau tidak perhatikan saya tidak peduli. Nah, ini yang salah. Jadi kita berfokus pada keterhubungan kita dengan audiens kita. Seperti itu. Berikutnya, latihan setiap bagian yang ada di presentasi. Jadi, seumpamanya kita presentasi ada 4 materi, latihan di semuanya. Kalau perlu, latihnya itu lompat-lompat. Artinya mulai dari 3, mulai dari 2, bersatu. Karena ketika selalu diulang dari awal, yang lebih dikuasai itu hanya yang di awal-awal biasanya. Iya, jadi silahkan. Setiap bagian dari presentasi kita. Oke, yang terakhir dari membangun kepercayaan diri adalah berdoa. Kita minta sama Allah yang menggenggam hati, yang menggenggam kita. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Kita berpasrah diri kepada Allah. Kita sudah latihan, kita sudah bersungguh-sungguh. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya kemampuan, kekuatan untuk menampilkan yang terbaik pada saat saya tampil. Oke, baik Bu Ika, itulah 8 tips untuk membangun kepercayaan diri. Saya yakin ini tidak akan bisa memuaskan Bapak Ibu. Tidak akan memuaskan dengan waktu kita yang sangat terbatas. Dengan keterbatasan kita hanya melalui virtual. Dengan tidak bisa kita praktek langsung atau melakukan langsung. Tapi setelah semua yang kita lalui bersama ini, apakah akan masih terjadi seperti ini? Ketika disodorkan mic menolak, ketika ditawarkan MC menolak, ketika ditawarkan untuk menjadi apalah, ini tidak ada. Kita menolak, saya kira tidak lagi seperti itu ya. Oke, baik, demikian materi dari saya. Saya mohon maaf mungkin ketika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak pas, tapi sebuah quote dari Jamil Az-Zaini mengatakan, kalau Anda ingin sukses, sukseskan orang lain, dan kalau Anda ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beri plus buat pemateri kita Bapak Hairil Muhammad Anwar. Beliau ini adalah coach saya juga ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Ibu itu berlatih MC dari mana? Dari Pak Hairil. Oke, baik. Tentunya Bapak dan Ibu kalau misalnya ada pertanyaan ya terkait dengan materi kita public speaking, saya rasa dengan adanya materi dari Pak Hairil, semua berlomba-lomba untuk menjadi MC Pak Hairil, insya Allah ya. Baik Bapak dan Ibu, saya cek dulu kolom pertanyaan apakah ada chat. Oke, bagaimana ini dari Pangkep nih Pak Hairil, dari sama Pak Irwan, bagaimana caranya membangun percaya diri saat membawakan materi, padahal kita tidak menguasai 100% materi yang dibawakan. Misalnya pada saat kita didadakan nih bawa suatu materi, seperti apa bangun percaya dirinya? Silahkan. Oke, baik. Jadi pembicara yang hebat itu sebenarnya adalah bukan pembicara yang menguasai semua materi. Terus terang, saya sendiri ketika diminta untuk membawakan sebuah materi, lantas saya menyadari bahwa saya tidak kuasai materi itu, saya tidak akan berani. Bapak Ibu, saya akan merekomendasikan kepada teman saya yang lebih bisa, lebih pandai, lebih mampu, karena dengan memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kita kuasai, itu sebenarnya kita sedang membunuh diri kita dan membunuh orang lain. Nah, tapi kalau seumpamanya sebagai ketua didadak untuk menyampaikan itu, sampaikanlah apa yang Bapak Ibu kuasai dan tidak memberikan jawaban atau materi yang tidak Bapak Ibu kuasai, karena itu sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, jadi tidak juga bahwa kita mundur begitu saja ketika ada satu materi yang sebenarnya kita bisa mengeksplor, kita bisa mencari tahu, kita masih bisa mengejar, kita masih menggali apa yang bisa kita tetap semaksimal mungkin. Nah, tapi kalau kita menganggap bahwa saya tidak mampu untuk itu, bisa kita berikan kesempatan kepada orang lain. Tapi kalaupun kita tetap tampil, kita tampil seadanya, menyampaikan apa yang menurut kita benar, dan jangan takut untuk mengatakan saya belum tahu tentang itu, saya tidak tahu. Itu sebenarnya ketika di depan audiens ya, menghindari sesuatu yang sehingga dia mengatakan dia berusaha memuaskan semua audiensnya, walaupun itu dia tidak kuasai tentang itu, dia tidak tahu tentang itu, dia tetap berusaha menjelaskan. Itu sesuatu yang tidak baik. Tapi dengan jujur mengatakan saya belum mempelajari itu, tapi saya akan mencari tahu tentang itu dan kita akan sharing-sharing bersama. Seperti itu. Sedikit ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairil. Ini tadi yang antara kucing dengan macan, ternyata ada yang melihat dirinya seperti Leonardo DiCaprio. Seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu sebelum kita istirahat untuk melanjutkan materi kita upgrading. Pertanyaan dari Pak Rahmat Utomo, mungkin alangkah bagusnya untuk Pak Rahmat bisa aktifkan mikrofon Pak Rahmat agar bisa berinteraksi langsung oleh narasumber kita. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat Utomo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak sebelum istirahat untuk sholat, karena tadi azan sudah terdengar. Jadi bagaimana sebenarnya melatih kebiasaan kita untuk tampil di depan umum, selain berlatih di depan cermin seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian untuk mengenai materi yang akan kita sampaikan di depan umum, itu saya yakin dengan metode menghafal itu tidak efektif. Ya, menghafal materi kadang kita mencoba mengingatnya di depan umum, terkadang kita lupa. Dari situlah kemudian ada jeda yang agak lama ketika kita ingin menyampaikan materi dengan lugas di depan umum. Nah, saya yakin dengan memahami isi materi itu jauh lebih efektif. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih cara kita memahami materi kita dengan cepat? Ya, dengan cepat. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau bukan di depan cermin Pak, latihannya di mana? Kalau saya seperti itu tadi,
di depan keluarga yang ada di rumah, atau dengan membayangkan saja orang ada di depan kita itu jauh lebih baik sebenarnya dibanding di depan cermin. Oke lah kalau di awal kita melihat cermin untuk melihat posisi kita, melihat pakaian kita, melihat tampilan kita. Setelah itu bicaralah ketika membayangkan ada orang yang ada di depan kita. Jadi ketika kita membayangkan orang ada di depan kita kan, kita akan menghadap ke sebelah kanan, kita akan lihat ke tengah, kita akan lihat sebelah kiri, dan bayangkan mereka ada di depan kita. Seperti itu kalau memang tidak bisa. Saya kadang di depan siswa-siswa saya, ketika saya akan membawakan materi satu tempat, mereka hanya cukup mendengarkan saya berusaha berbicara di depan mereka. Sehingga itu adalah tempat saya untuk berlatih. Nah, bagaimana menguasai materi? Betul, Pak. Jangan sekali-sekali menghafal materi. Orang yang menghafal materi, gampang sekali kita tahu. Matanya dia akan melihat ke atas. Berarti apa? Dia sementara mengingat materi. Jadi ketika orang berbicara lantas matanya hanya fokus ke atas, dia berusaha mengingat materi yang sudah dihafalkan. Maka jangan hafalkan tapi pahami materi. Bagaimana memahami materi? Setiap orang sebenarnya punya cara berbeda-beda. Nah, kalau saya, ya terkadang kita punya slide. Kalau kita punya slide itu bisa membantu kita. Tapi ingat, slide itu bukan slide untuk kita baca, tapi hanya untuk membantu mengingatkan kita poin-poin penting kita untuk kita kembangkan. Karena kalau kita membuat slide hanya untuk dibaca, nah, orang tidak akan perhatikan sama kita. Orang hanya akan membaca slide apa yang kita tampilkan, kita jadi kehilangan perhatian dari mereka. Nah, kalau memang tidak pakai slide, Bapak mungkin bisa bawa catatan-catatan untuk poin-poin penting itu. Bisa disimpan di gadget atau di kertas, tapi jangan juga membaca apa yang Bapak, Ibu akan sampaikan. Karena membaca itu terkesan ya seperti sebuah pidato dan itu tidak menarik untuk orang-orang. Jadi silakan temukan cara sendiri bagaimana Bapak Ibu bisa menguasai materi tanpa harus menghafal. Dan memang betul, memahami itu jauh lebih baik dibanding menghafal. Ketika kita memahami sesuatu, Bapak Ibu, ketika saya disuruh mengulang materi ini, saya yakin bahasa saya akan berbeda ketika saya sudah ulang. Kenapa? Karena bahasa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah spontanitas dan itu hasil dari pemahaman saya. Dan ketika diulang mungkin bahasanya tidak akan sama persis, tapi maknanya hampir sama. Kenapa? Karena saya tidak pernah menghafal materi. Saya hanya punya konsep, oh ketika slide ini yang akan saya sampaikan poin pentingnya, pokoknya seperti ini. Walaupun bahasanya nanti akan sangat berbeda ketika saya tampil di materi-materi berikutnya. Sehingga apa? Ketika kita tampil di tempat lain dengan materi yang sama, orang akan menemukan sesuatu yang sedikit berbeda karena berbeda apa yang kita sampaikan. Berbeda ketika kita hafal materi, kita pindah ke pertemuan berikutnya dengan orang yang sama, dia akan mengatakan, wah persis ini yang Bapak sampaikan di materi sebelumnya. Iya, jadi itu karena dia menghafal. Tapi ketika tidak menghafal, saya yakin walaupun audiensnya sama, materinya sama di tempat berbeda, mereka akan menemukan sesuatu yang baru karena apa? Kita menyampaikan sesuatu yang fresh, sesuatu yang beda, tapi dengan konsep atau pemahaman yang sama. Seperti itu ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, beri aplaus dulu untuk pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita tampil di depan umum. Bapak dan Ibu, kita break sejenak ya selama 1 jam, nanti pukul 1 jam 13.00 kita melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih untuk kesediaannya Pak Hairil, tentunya ada banyak pelatihan yang diadakan oleh Pak Hairil, jadi kalau misalnya mau interaksi langsung, mengikuti pelatihan dari Pak Hairil secara online, boleh hubungi beliau, kontak person beliau, atau juga nanti bisa hubungi saya, nanti kalau misalnya ada kegiatannya Pak Hairil, teman-teman bisa lanjut. Memang lebih efektif public speaking ini dilakukan secara tatap muka ya Pak Hairil. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hairil, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Sama-sama Bu Ika, sama-sama teman-teman semua. Kita break dulu sejenak untuk melakukan sholat zuhur. Kita pending ya Bapak Ibu ya, jam 1 siang, jam 13.00 waktu Indonesia Tengah, untuk melanjutkan materi kita tentang materi JSDI.